karena tiba-tiba saya dapat ide untuk membuat suatu materi pengajaran yang sedang ramai dibicarakan di sebuah grup tentang keperawanan Maria, apakah Yesus punya adik atau tidak. Karena saya ingat itu, oh ya ini kan persiapan untuk Natal. Tadi pagi langsung saya buatkan materi ini. Begitu saya selesai, saya panggil kawan-kawan dari KIR minta tolong untuk meminjam Zoom-nya untuk pengajaran siang hari ini. Sekarang saya akan menjelaskan kajian patristik yang lebih holistik. Catatan semua bapak-bapak gereja, termasuk catatan bidat-bidat yang anti Maria, mengenai keperawanan Maria dan Yesus Kristus tentang keluarga kudus. Termasuk catatan para reformator seperti Martin Luther, John Calvin, Zwingli, bahkan John Wesley di abad 19 pun saya akan tampilkan. Mengenai catatan perawan Maria ini yang sering menjadi diskusi antara sesama Kristen di berbagai grup, itu karena mereka mendiskusikan secara tekstual semata Matius pasal 1 ayat 24 dan 25. Yang demikian bunyinya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamai Yesus setelah dia lahir adalah Yesus. Jadi terjadi diskusi yang cukup menarik dan cukup hangat membahas mengenai pengertian Matius pasal 1 ayat 25 bahwa tercatat Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anak laki-laki dan anak itu dinamai Yesus. Saya ingin tegaskan, kalau kita hanya mengedepankan kajian literal dan gramatikal, itu kajian yang tidak lengkap. Banyak sekali kelemahannya, karena kalau kita berpatokan hanya kepada terjemahan literal, kita nggak lihat gaya bahasa dan pembanding penggunaan kata itu di ayat-ayat yang lain, kita seringkali bisa terjebak salah tafsir. Coba, kata sampai Maria melahirkan menggunakan kata bahasa Ibrani heos. Kata heos bukan hanya sampai, tetapi bukan hanya until, tetapi to, kepada. Yang tidak hanya dapat diartikan kalau sudah sampai yang dimaksud selesai. Tidak semacam itu. Karena di dalam banyak ayat Alkitab, banyak kata heos dipakai dalam makna yang sesuai dengan konteksnya itu bermacam-macam. Untuk lebih detail, kita jangan hanya melihat Alkitab hanya dengan gaya bahasa asli, itu wajib, tapi harus dilihat konteks sejarah, gaya bahasa, dan konfirmasi bapak-bapak gereja. Supaya pemahaman kita di saat kita mengambil kesimpulan, jangan keliru, tapi benar-benar menyeluruh. Kata heos, sampai itu pun juga dipakai di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Juga menggunakan kata heos, sampai. Apakah dimaknai bahwa Yesus hanya menyertai kita sampai akhir zaman, setelah penghakiman, pasca penghakiman, Yesus sama sekali tidak menyertai kita? Kalau kita menggunakan cara pandang orang-orang yang berdebat di dalam grup yang saya lihat, kan sampai Maria melahirkan. Jadi kalau dia tidak, setelah dia melahirkan, sangat mungkin sekali Yusuf berhubungan seks dengan Maria. Kalau ngomong ke peluang, kemungkinan sih bisa. Tapi jangan memastikan. Karena kata sampai Maria melahirkan itu mengandung dua kemungkinan. Saat hamil sampai melahirkan pasti tidak berhubungan seks. Tetapi pasca melahirkan itu ada dua kemungkinan, bukan satu kemungkinan. Bisa berhubungan seks kalau kita menggunakan peluang. Peluang yang sama bisa tidak berhubungan seks. Kenapa harus memastikan satu peluang? Pasti berhubungan seks. Tidak bisa seperti itu. Untuk memastikan dua kemungkinan apakah Yusuf dan Maria berhubungan seks pasca melahirkan Yesus, kita lihat konfirmasi sejarah. Karena kalau kita berpatokan dengan kata heos, sampai, itu kita kan kebingungan memahami Matius 28 dan 20.
Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi, setelah kiamat datang, Yesus sama sekali tidak menyertai kita. Gitu kan? Ya tidak seperti itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan makna kata Heus di dalam Matius 28 ayat 20, Yesus menyertai kita di dunia, di dalam masa-masa sulit, masa suka, masa senang, sampai akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Itu maknanya ke situ. Tidak diartikan kalau sudah kiamat, Yesus tidak menyertai kita. Tidak. Nah, sekarang saya tunjukkan bahwa jangan hanya bermain-main hanya dengan kata saja, tanpa melihat konfirmasi sejarah. Itu bisa menyesatkan. Tapi kalau kita tidak melihat teks, asal tafsir di luar pengertian teks yang asli, itu juga keliru. Oleh karena itu, di dalam sekolah-sekolah teologi, di dalam mengambil suatu eksegese, kesimpulan di dalam suatu penafsiran, pertama-tama literal. Apa bunyi bahasa aslinya? Kedua, historis. Kedua, dilihat konteks dekat, konteks jauh. Dilihat latar belakang sejarahnya. Dari semua elemen ini, barulah ditarik kesimpulan. Tidak boleh hanya literal saja, tidak boleh hanya terjemahan saja, tidak boleh. Perhatikan kata ini. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon dan dari Markus anakku. Petrus mengatakan Markus anakku. Terus kita ngambil kesimpulan, ya berarti Markus anaknya Petrus. Keliru. Benar menggunakan kata huios. Huiosmou. Markus huiosmou. Markus anak saya. Tetapi kalau kita hanya menelaah kata anak huios yang dipakai anak saya, pernyataan Petrus, kita bisa terjebak menganggap Markus itu adalah anak kandungnya Petrus. Keliru. Bukan salah bahasanya, tapi cara kita memaknai gaya bahasa yang dipakai ini kita keliru. Kalau kita lihat sejarah, kita lihat catatan bapak-bapak gereja yang paling tua, kita tahu bahwa Markus bukan anak kandungnya Petrus. Markus itu anaknya Aristobulus. Adiknya bapaknya Markus, Aristobulus, namanya Strapola. Bapaknya Markus punya adik perempuan namanya Strapola. Strapola itulah istrinya Petrus. Jadi Markus ini keponakannya Petrus. Jadi makna kata Markus huiosmou, Markus anak saya, itu dalam bil makna, dalam pengertian, itu keponakan. Jadi kalau kita hanya bermain-main hanya dengan teks eksegese, teks literal saja, tidak melihat gaya bahasa dan konfirmasi catatan sejarah, kita bisa kejebak keliru. Nah, sekarang saya ajak untuk kita melihat data-data sejarah yang lengkap. Bukan hanya 1-2 bapak sejarah, tapi semua data-data bapak sejarah abad pertama, data-data bidat-bidat abad ketiga, bidat-bidat Arab, termasuk data-data sejarah bapak-bapak gereja di abad 4 sampai para reformator, saya akan tunjukkan semua, supaya kita bisa memahami secara komprehensif mengenai keluarga kudus, tentang keperawanan Maria. Kita lihat catatan yang paling tua dulu. Biasakan kalau kita belajar sejarah dari kronologis. Jangan lompat-lompat. Karena kalau cara belajarnya lompat-lompat, inilah salah satu sumbangsi salah pengertian. Karena pemahamannya informasi yang dia terima tidak menyeluruh. Catatan tertua di abad pertama, awal abad kedua, Yesus anak tunggal. Maria tidak punya adik kandung. Maria tidak punya adik setelah Yesus. Karena catatan-catatan tertua gereja, Yakobus yang disebut saudara Yesus, uskup Yerusalem yang pertama kali, uskup Yerusalem yang pertama, Yakobus saudara Yesus, atau di dalam catatan bapak-bapak gereja, Yakobus muda, Yakobus kecil, itu anaknya Klopas, anaknya Alpius. Alpius ini bahasa Aramaiknya Klopas bahasa Yunani. Termasuk catatan kematian para santo-santo dari gereja kuno. Sinaksarion
itu mencatat setiap ada kematian para orang-orang kudus, entah mati wajar atau mati syahid, dia dicatat bagaimana, kapan, oleh siapa, dalam kondisi seperti apa. Jadi catatan Sinaksarion sudah dimulai dari abad pertama, terus ditambah nanti di abad kedua siapa yang mati syahid, abad ketiga siapa yang mati syahid, terus bertambah. Catatan kehidupan para orang-orang kudus, catatan para martir gereja, dari abad pertama juga mengatakan yang sama. Yuk kita lihat dokumen yang tertua ya. Kita sekarang lihat dokumen yang tertua gereja. Ini Sinaksarion ini dapat dikatakan catatan akte kematian beserta kisah dari para orang-orang kudus yang ada di gereja. Baik mati wajar, tapi dia hidup dekat dengan Tuhan, banyak mujizat yang terjadi selama dia hidup, atau dia orang yang dibunuh, mati syahid karena imannya. Di dalam bulan ke-10, hari ke-10 bulan Amsir, ini setara dengan bulan Februari, itulah hari peringatan mati syahidnya Yakobus kecil, Yakobus muda, saudara Yesus. Pada hari ini, pada tanggal 10 bulan Amsir, bulan Mesir kuno, yang sejajar dengan kira-kira bulan Februari, Yakobus sang rasul, anak Alfeus ini nama lainnya Klopas, martir. Setelah dia mengabarkan Injil di banyak kota, dia kembali ke Yerusalem dan memasuki Bait Allah di Yerusalem. Dia mengabarkan Injil secara terbuka kepada siapapun dan memproklamasikan imannya mengenai Yesus Kristus dan kebangkitannya. Orang-orang Saduki menuduh dia dan membawanya dia kepada Claudius, deputinya Kaisar Roma. Singkat ceritanya, akhirnya setelah dilaporkan orang Yahudi kepada Claudius, deputi Kaisar Roma, dia dilempari batu sampai mati. Kematian Yakobus saudara Yesus, anak Alpius, uskup pertama Yerusalem, mati di rajam batu. Anda juga bisa lihat di aplikasi. 10 Amsir atau 11 Amsir itu setara dengan 17-18 Februari. Setelah catatan akte, catatan kematian kuno gereja kita buka, sekarang kita lihat catatan Bapak Gereja yang tertua. Ini bukan Bapak Gereja, tapi Apostolic Father, Bapak-Bapak Rasuli. Bapak-Bapak Rasuli itu muridnya langsung para rasul. Setelah zamannya Bapak-Bapak Rasuli, Apostolic Father, barulah itu masuk zamannya Church Father, Bapak-Bapak Gereja. Di dalam fragmen ke-10 Papias murid langsung Rasul Yohanes, saya perbesar, ini catatannya. Dia menjelaskan tentang ada banyak nama Maria. Berikut anak-anak dari berbagai macam Maria. Mary the Mother of the Lord. Maria, ibu Tuhan kita. Ada Maria kedua, istrinya Klopas. Klopas atau Alpheus itu sama. Itulah ibu dari Yakobus, uskup. Maksudnya uskup Yerusalem yang pertama, sang rasul. Ibunya Simon, ini uskup yang kedua setelah kematiannya Yakobus, Simon yang menggantikan Yakobus. Tadeus dan juga Yusuf. Ada Maria yang ketiga namanya Maria Salome. Maria Salome ini kakak sepupunya Maria ibu Yesus. Maria Salome atau yang dipanggil Salome di dalam Alkitab itu istrinya Zebedeus. Nah, Maria Salome istrinya Zebedeus itu adalah ibunya Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus. Dan ada Maria keempat, Maria Magdalena. Inilah 4 Maria yang ditemukan di dalam Injil. Jadi kalau kita ngomong catatan tertua gereja, dari muridnya langsung Rasul Yohanes, Yakobus, Simon, Tadeus atau Yudas, dan Yusuf. Ini anak-anak Maria, istri Klopas. Maria istri Klopas atau istrinya Alpheus. Ini. Jadi, Maria ibu Yesus hanya punya anak Yesus. Tidak punya anak, atau Yesus tak punya adik selain itu. Papias hidup tahun 70 sampai sekitar tahun 140.
Dia nulis buku itu sedikit di antara tahun 90 tahun 100. Di saat Rasul Yohanes masih hidup. Jadi, menurut catatan Papias, catatan tertua Bapak-Bapak Apostolik, Yakobus kecil, Yakobus muda, Simon, Tadius, dan Yusuf itu anaknya Klopas dengan istrinya yang bernama Maria, saudaranya Maria ibu Yesus. Sedangkan Zebedius menikah dengan Salome. Nah, Salome ini kakak sepupu Maria tertua yang melahirkan anak Rasul Yohanes dan Yakobus. Yakobus anak Zebedius ini yang disebut dengan Yakobus besar. Yakobus anaknya Klopas dan Maria itu Yakobus muda, Yakobus kecil. Dua-duanya mati sahih. Kalau Yakobus uskup Yerusalem yang pertama, anaknya Klopas itu mati di Raja Batu. Kalau Yakobus besar, saudaranya Yohanes mati disembelih. Jadi kalau kita mengacu kepada catatan abad pertama kedua, baik akte kelahiran para santo, para orang-orang kudus, dan berdasarkan fragmen Papias, muridnya langsung Yohanes, Maria perawan abadi. Sebelum melahirkan perawan, sesudah melahirkan dia perawan sampai mati. Tidak punya anak selain Yesus. Yesus anak tunggal. Tidak punya adik kandung. Karena ditegaskan tadi di dalam catatan Papias, Yakobus saudara Yesus uskup pertama Yerusalem yang mati syahid di Raja Batu, itu anaknya Alpius atau anaknya Klopas. Itu sepupu itu. Sekarang kita menginjak catatan abad ketiga. Ini catatan yang muncul di bidat-bidat Arab. Ada bidat Arab namanya Antidikomarian. Secara literal artinya bidat-bidat Arab yang muncul di Arab yang anti terhadap Maria. Catatan di abad ketiga, catatan para bidat inilah yang pertama kali mengatakan Maria setelah melahirkan Yesus, Maria berhubungan seks dengan Yusuf dan punya anak. Jadi Yesus punya adik kandung. Ini catatan yang tertua adalah muncul dari tulisannya bidat-bidat Arab yang ditolak oleh bapak-bapak gereja. Dia menuliskan di dalam Antidikomarian, pasca Yesus melahirkan, Yusuf berhubungan seks dengan Maria dan melahirkan adik-adik kandung. Jadi, pengertian saudara Yesus itu artinya Yesus memiliki adik kandung. Catatan tertua itu adalah muncul dari tulisannya para bidat-bidat yang menarik. Ini bidat-bidat yang muncul di Arab. Panarion. Anda kalau lihat di Panarion, tulisannya Epipanius dari Salamis, buku kedua dan ketiga, Antidikomarian, halaman 616, itu dikelompokkan dengan Against Colydrians, aliran roti bundar. Aliran roti bundar ini aliran penyembah Maria, aliran bidat Arab di abad keempat. Ini satu kelompok ini. Jadi bidat-bidat Arab abad ketiga keempat ditulis oleh Epipanius dikelompokkan. Nih, Anda kepingin lihat Antidikomarian, bidat yang anti terhadap Maria, malah ada bidat yang berlebihan sebaliknya, bidat yang malah menyembah Maria. Ini dua-dua bidat ini bidat-bidat Arab dari tanah Arab. Anda lihat di dalam halaman 616 bukunya Epipanius dari Salamis, Panarion. Nih, certain other problems have been caused, especially in Arabia. Ada masalah lagi yang muncul, khususnya yang di Arabia, by this sex oleh karena ini. Saya langsung ringkaskan aja. Bidat yang muncul di Arab itu muncul karena dia memberikan tulisan-tulisan yang menghina dan merendahkan Maria karena mengajarkan Maria berhubungan seks pasca kelahiran Yesus. Ini Antidikomarian,
bidat Arab anti Dekomarian, terinspirasi oleh beberapa kedengkian dan kesalahan mengenai pikiran-pikiran yang keliru, sehingga mereka berani berkata bahwa Santa Maria memiliki hubungan dengan seorang laki-laki setelah kelahiran Kristus. Yang saya maksud, Santa Maria berhubungan seks dengan Yusuf, suaminya itu. Ini ajaran yang merendahkan Maria. Karena di dalam catatan-catatan gereja tertua, Maria itu perawan lah sebelum kelahiran sampai setelah kelahiran sampai naik ke surga, sampai mati diangkat. Dia tidak berhubungan seks, dia orang yang murni hati dan rohnya. Tidak seperti catatan-catatan bidat-bidat Arab. Dan Epipanius dari Salamis membantah. Dia tunjukkan satu kalimat. Yusuf itu Iosef doho arner. Iosef doho aner. Yusuf suaminya itu autos dikaios. Ia orang benar. Yusuf suaminya Maria itu the judge. Orang yang benar, orang kudus. Yusuf bukan celutak. Bukan seperti kakek Sugiono. Bintang film porno yang kakek-kakek itu yang mati, yang senang berhubungan seks dengan anak kecil, enggak. Yusuf tidak disamakan dengan seperti itu. Yusuf suami Maria itu orang kudus, orang benar. The judge, dikaios. Dia bukan orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Orang sudah mau bau tanah, ngelihat anak-anak gadis kecil-kecil 17 tahun, 18 tahun, dia tertarik secara seksual dan mengingininya secara seksual. Yusuf bukan orang semacam itu. Yang mengajarkan Yusuf, orang tua, berhubungan seks dengan Maria yang masih kira-kira 14 tahun, belasan tahun, itu gambaran yang baru dibuat oleh bidat Arab. Yusuf yang celutak. Ini yang ditolak bapak-bapak gereja. Ini lihat. Yusuf menikahi Maria sudah berumur di atas 80, 90 tahun ke atas umurnya. Oleh karena itu, Epipanius membantah penghinaan dalam tulisan bidat anti Dekomarian bahwa Yusuf orang tua itu masih memiliki hawa nafsu yang menggebu sehingga meniduri berhubungan seks dengan Maria yang masih kira-kira 14-15 tahun. Gambaran Yusuf yang celutak semacam itu, yang tidak bisa menahan hawa nafsu, ditolak. Karena old man Yusuf itu di atas 80 tahun. Di saat dia mengambil sang perawan, ini sebagai to begin, pertama kali penolakannya Epipanius terhadap ajaran sesatnya anti Dekomarian, dia menolak bahwa Yusuf yang sudah sangat sepuh hampir mau meninggal, mengambil perawan masih kinyis-kinyis umur 14-15 tahun sebagai partner seks. Dan Maria itu hanya berlindung di bawah perlindungan Yusuf. Jadi secara faktanya Maria itu bukan menjadi istri seperti yang dibayangkan orang-orang modern, tetapi Yusuf adalah wali yang melindungi Maria. Bukan suami yang mengajak Maria ke atas ranjang dan menyetubuhinya. Tidak, karena apa? Yusuf itu adalah orang benar. Dia orang kudus pilihan Allah. Bukan orang celutak seperti gambarannya bidat abad ketiga anti Dekomarian. Apalagi setelah Yusuf mendapat pernyataan informasi dari Allah bahwa anak yang akan dikandung itu dari Roh Kudus, dan dia sebagai wali yang melindungi Maria, menyaksikan kelahiran ilahi yang ajaib. Maria melahirkan dalam kondisi perawan tak terjamah oleh laki-laki. Yusuf sangat berhati-hati terhadap istrinya. Karena ini bukan istri yang dipakai untuk partner seks,
tetapi ini adalah titipan Allah untuk suatu maksud. Ini catatan Epipanius membantah tulisan bidat abad ketiga anti Dikomarian, bidat yang anti Maria. Bahkan Epipanius mengatakan Maria ini sangat khusus dan dia mendapatkan suami sebagai orang laki-laki yang melindunginya dia ini secara khusus pula. Karena surga dan bumi, langit dan bumi, tidak ada tempat yang layak untuk turunnya Sang Firman. Sekalipun Allah Maha Hadir, tapi sebagai wadah untuk menerima Sang Firman yang ilahi ini, tidak ada yang layak kecuali orang pilihan khusus Maria dan Yusuf sebagai suaminya dalam tanda petik sebagai wali pelindung Maria. Ini orang-orang kudus yang terpilih, bukan orang yang punya burungnya berereksi terus, kalau lihat anak kecil, ada anak kecil diajak ke kamar tidur, justru nggak main, tidak seperti itu. Yesus tidak seperti Mbah Sugiono, ya. Mbah Sugiono tuh bintang Purno, katanya teman-teman Mbah Sugiono saya tanya apa tuh Mbah Sugiono? Mbah Sugiono baru dijelaskan teman saya, dia bintang Purno, kakek-kakek yang mati, barusan mati, yang dia selalu perhatikan seks dengan anak-anak kecil, 18, 17, 14. Gambaran yang seperti ini jauhkan dari pikiran kita. Yang ngomong seperti itu malah bidat abad ketiga. Kemudian Epipanius di dalam buku yang sama, di dalam topik yang sama, dia membantah ajaran bidat anti Dikomarian. Dia memberikan catatan, jika Maria ibu Yesus memiliki anak kandung selain Yesus dan suaminya masih hidup, kenapa Maria ibu Yesus yang punya anak-anak kandung ini dipercayakan kepada Yohanes dan Yohanes dipercayakan kepada Maria? Nggak masuk akal. Kalau Maria punya anak kandung, Yesus punya adik kandung, Maria ibu Yesus dititipkan ke orang lain yang bukan keluarga kandung, adik kandungnya Yesus. Itu penghinaan besar dan pasti akan menjadi masalah. Karena Yesus menitipkan Maria sesaat sebelum meninggal kepada Rasul Yohanes, ini menandakan bahwa Yesus tidak punya adik kandung. Ini catatan bantahannya Epipanius dari Salamis abad ke-4 ke-5. Catatan bapak-bapak gereja abad ke-4-5 ada 2 versi. Tapi semuanya menunjukkan Maria perawan abadi baik sebelum kelahiran Yesus maupun pasca kelahiran Yesus. Yerome, Agustinus, Epipanius, Eusebius semua sepakat Maria perawan abadi hanya punya anak tunggal Yesus. Satu kata seperti Papias. Bedanya, ada perbedaannya di sini. Riwayat abad ke-4, riwayatnya Eusebius dan Epipanius, mengatakan Yakobus kecil, Yakobus muda, itu bukan anaknya Alpius seperti catatannya Papias, tapi Yakobus muda, Yakobus kecil itu anaknya Yusuf dari istri pertama. Maria itu istri kedua. Ini menarik. Ada perbedaan riwayat di sini. Tetapi sekalipun ada perbedaan riwayat dengan catatan Bapak Rasuli Papias yang tertua di abad pertama, tetap menunjukkan bahwa Maria tidak punya anak kandung selain Yesus. Karena Yakobus, saudara Yesus di dalam catatannya Epipanius dan Eusebius, dianggap ditulis sebagai anaknya Yusuf dari istri pertama. Jadi Maria tetap tidak punya tidak punya anak kandung selain Yesus. Bapak-bapak gereja Bapak tetap sepakat satu kata, hanya ada perbedaan riwayat di sini. Anda bisa lihat tulisannya Eusebius sama dengan tulisannya Epipanius. Ini. Yakobus disebut saudara Yesus karena dia adalah anaknya Yusuf. Yusuf bapaknya Kristus melalui Maria yang ditunangannya itu sebelum mereka menjadi satu, menjadi bersuami istri.
Jadi Yakobus, saudara Yesus, uskup Yerusalem yang pertama, menurut catatannya Eusebius, yang sama dengan Epipanius, itu dikatakan anaknya Yusuf, dari istri pertama sebelum Maria. Artinya Maria tidak punya anak kandung selain Yesus. Ini pernah di dalam halaman yang lain berkali-kali dikatakan yang sama. Yakobus, uskup Yerusalem pertama, saudara Yesus itu separuh saudara Yesus. Kemartiran Jesus half brother James. Kemartiran separuh saudaranya Yesus, Yakobus, uskup pertama Yerusalem. Dalam catatannya Eusebius yang sama dengan Epipanius, Yakobus, uskup pertama Yerusalem yang mati martir dilempar batu itu separuh saudaranya Yesus. Dia anaknya Yusuf, bapaknya sama, beda ibu dari istri yang pertama. Saya akan jelaskan masalah ini ya, perbedaan riwayat ya. Ini di dalam halaman yang lain. Ini 889. Sebelum ini Eusebius di dalam halaman 57 mengatakan itu anaknya Yusuf. Halaman 89, Eusebius mengatakan Yakobus itu anaknya Yusuf dari istri pertama. Halaman 105 sama. Ini. Setelah kemartiran Yakobus dan penaklukan Yerusalem, yang sebagai berikut, yang disampaikan oleh para rasul masih hidup yang berkumpul setiap dari mana-mana dan membicarakan tentang kekerabatan keluarga Tuhan Yesus. Ini. Mereka mendiskusikan dan berkumpul dan sepakat memilih Yakobus. Setelah Yakobus meninggal, mereka sepakat aklamasi memilih Simon, anaknya Klopas. Jadi perbedaan riwayatnya di sini, Yakobus anaknya Yusuf, begitu meninggal jadi martir, digantikan uskup yang kedua Yerusalem itu Simon anaknya Klopas. Kalau melihat catatannya Papias, baik Yakobus dan Simon semua anaknya Klopas. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya ini ya. Nah, ternyata Eusebius dan Epipanius mengambil riwayat dari Hegesippus. Hegesippus ini orang-orang bapak gereja abad kedua, tapi bukan bapak rasuli. Yang menjelaskan bahwa Simon itu anaknya Klopas, itu informasi dari Hegesippus. Yang mana Klopas atau Alpius itu saudaranya Yusuf, bapaknya Yesus. Ini perbedaan di catatan abad keempat ya. Yakobus kecil, Yakobus muda, itu tetap kakaknya Yesus. Karena dia anaknya Yusuf sebelum Maria menikah dengan Yusuf. Anaknya Yusuf dari istri pertama. Artinya, Maria tidak punya anak kandung selain Yesus. Karena Yakobus itu anaknya Yusuf dari istri pertama. Ini catatannya Eusebius yang sama dengan Epipanius. Artinya Maria, dia perawan sampai melahirkan, bahkan setelah melahirkan dia perawan, Yesus anak tunggal. Tidak bersetubuh dengan Yusuf. Karena Epipanius menegaskan, Yusuf bukan orang celutak, dia orang tua, orang kudus yang tahu tanggung jawabnya untuk menerima Maria yang menjadi wadah tempatnya berinkarnasi. Dia tidak berani macam-macam dengan Maria. Yuk kita lihat lagi. Kalau Yerome, ini pandangannya Yerome sama dengan Papias. Di saat dia melawan Helvidius, dia melawan orang yang mengatakan Maria punya anak kandung. Di dalam bantahannya, pandangannya Yerome sama dengan Papias. Yakobus dan semua adik-adiknya Tadeus dan Simon, Yusuf, itu anaknya Klopas, Alpius. Jadi Maria, Yakobus anak Maria itu, Maria saudaranya Maria. Yang tidak lain, Maria itu istrinya Klopas. Jadi pandangannya Hieronymus itu sama dengan Papias.
Jadi di abad yang sama, yang sejaman, ada dua perbedaan pandangan. Eusebius sama dengan Epipanius, Yerome sama dengan Papias yang tertua. Yang menjadi masalah, catatannya Yerome ini masih nyambung sejalan dengan catatan yang paling tua di dalam sejarah kekristenan. Catatannya Epipanius dan Eusebius yang mengatakan Yakobus itu anaknya Yusuf, itu yang nggak ada sanadnya. Jadi, kalau kita menggunakan catatannya Eusebius, sejarah yang ditulis Eusebius dari Kaisarea maupun Epipanius, bahwa Yusuf punya anak dari istri pertama bernama Yakobus, itu nggak ada catatan, nggak ada sanadnya. Tidak ada silsilah riwayatnya. Tapi bagaimanapun, apa yang ditulis di dalam catatannya Eusebius dan Epipanius dari Salamis, Maria hanya punya anak tunggal Yesus dan tidak punya anak yang lain. Sekarang kita lompat dari catatan perbedaan riwayat di abad keempat. Kita lihat tulisan para reformator. Tulisannya kelompok Kristen yang berbeda dengan Katolik. Tulisannya Martin Luther, John Calvin, Zwingli. Kita lihat. Martin Luther, Bapak Reformator, di dalam tulisannya, Kristus adalah satu-satunya anak dari Maria dan perawan Maria. Tidak mempunyai anak lain selain dia. Aku merasa setuju dengan pernyataan bahwa saudara berarti sepupu. Karena tulisan suci dan orang Yahudi selalu memanggil sepupu dengan saudara. Martin Luther masih suka membaca tulisan bapak-bapak gereja dan paham gaya bahasa Alkitab kuno. Pandangan Martin Luther sama dengan tulisan bapak-bapak gereja. Ini orang Protestan, bapaknya Protestan. Di dalam bukunya Khotbah tentang Yohanes, pasal chapter 1-4. Di dalam tulisan yang lain, Martin Luther berapologia. Kebohongan baru dituduhkan kepadaku. Ada orang yang menuduh dengan tuduhan yang bohong. Aku, Martin Luther, dituduh mengkhotbahkan dan menulis bahwa Maria Bunda Allah tidak parawan, baik sebelum kelahiran maupun sesudah kelahiran Yesus. Itu bohong. Aku percaya Maria itu perawan sebelum melahirkan maupun pasca melahirkan. Ini apologianya, pembelaan Martin Luther terhadap fitnah yang dituduhkan kepada dia. Di dalam bukunya, tulisannya, that Jesus was born a Jew. Bahwa Yesus Kristus dilahirkan sebagai seorang Yahudi. Sekarang kita lihat reformator yang lain. Yerome pada waktu dia John Calvin, dia sama dengan pandangannya Yerome. Dia mengkritik pandangannya Helvidius. Musuhnya Helvidius itu Yerome. John Calvin mengatakan, memberikan catatan tentang Helvidius. Helvidius yang mengatakan Maria punya anak kandung selain Yesus, yang dilawan oleh Yerome, kata Yohanes Calvin, mempertunjukkan ketidaktahuan berlebihan dalam menyimpulkan bahwa Maria harus mempunyai putra-putra lain. Hanya karena saudara Kristen kadang-kadang disebutkan. Hanya kadang-kadang ada disebut saudara. Dalam tulisannya John Calvin seakan-akan sama kayak tulisannya Martin Luther. Helvidius tidak paham maksud kata saudara. Terlalu berlebihan. Ini ada di dalam tafsirnya Calvin, komentarnya Calvin. Ini, Harmony of Matthew, Mark, and Luke. Karena tiba-tiba tadi pagi saya bangun jam 6, saya tiba-tiba dapat ide membuat PPT ini. Langsung saya telepon Momentum, berapa kira-kira harganya komentarnya Calvin. Karena saya belum punya. Yang satu memang mahal, komentar Alkitabnya Calvin itu paling besar dan perlu banyak duit. Jadi saya mau tanya, ya sambil berdoa, berharap-harap suatu saat saya akan memiliki dokumen-dokumen ini. Supaya saya tidak hanya ngomong, tapi saya bisa tunjukkan bukan hanya kutipannya, tapi bukunya. Tidak ada orang yang secara keras kepala meneruskan argumen bahwa Maria tidak perawan setelah melahirkan Kristus, kecuali kalau dia senang akan pertikaian. Orang yang ngotot Maria
tidak perawan setelah melahirkan Yesus, dia punya berhubungan seks dengan Yusuf, punya adik-adik kandung, itu orang yang keras kepala yang suka akan pertikaian. Nih, kita lihat reformator yang lain. Setelah Martin Luther, setelah Johannes Calvin, kita lihat tulisannya Zwingli. Aku percaya dengan seluruh hatiku, sesuai dengan kata-kata di Injil Suci, bahwa Sang Perawan murni melahirkan bagi kita anak Allah, dan dia tetap saat kelahiran dan sesudahnya perawan yang murni dan tak ternodai untuk selama-lamanya. Pernyataan reformator yang ketiga, Zwingli sama. Maria itu perawan. Dia orang pilihan khusus. Dia orang yang murni, suci hati, jiwa, dan rohnya. Dia bukan celutak. Apalagi Yusuf juga bukan laki-laki celutak. Maria, Yusuf, dua orang pilihan terbaik yang pernah ada untuk menjadi keluarga kudus. Maria bejana yang menerima inkarnasi Sang Firman. Yusuf laki-laki yang menjadi pelindung Maria yang menerima Sang Firman itu. Ini dua orang kudus. The judge, orang benar, bukan orang yang bermoral rendah. Orang yang memiliki penyimpangan kelainan seksual. Tidak seperti itu. Ini tulisannya, pernyataannya Zwingli, reformator ketiga. Selain reformator, John Wesley. Ini pecahannya Anglikan yang menelurkan gereja-gereja aliran Wesleyan, gereja Metodis, Bala Keselamatan, atau kalau di Indonesia itu ada gereja GKIN, gereja apa tuh? Gereja Kristen Injili Nusantara. Ini alirannya Wesleyan. John Wesley, kita lihat. Jadi bukan hanya bapak-bapak gereja, bukan hanya Martin Luther, Calvin, dan Zwingli. Sekarang kita lihat tulisannya, pandangannya John Wesley. Ini abad ke-18. Aku percaya dia, Yesus Kristus, dilahirkan dari Sang Perawan terberkati. Yang baik setelah kelahiran Yesus tetap murni dan perawan yang tak ternodai. Ini tulisannya pendiri aliran Metodis. Wesley. John Wesley mengatakan seperti ini di dalam bukunya Surat kepada Katolik Roma. Nih. Jadi, mengenai keperawanan abadi Maria itu bukan hanya makna secara lahiriah dia perawan, enggak. Itu ada makna selain yang seperti itu. Itu menjadi tanda bahwa Maria itu memiliki tingkat kesalehan, kemurnian di dalam hidupnya. Baik sebelum melahirkan Yesus dan tetap terjaga sampai setelah melahirkan Yesus, sampai Maria meninggal. Yang saya kritisi, tulisannya Epiphanius dan Eusebius yang tetap mengatakan Maria itu tidak punya anak kandung selain Yesus. Saya kritik. Catatannya Epiphanius yang sama dengan Eusebius bahwa Yakobus itu anaknya Yusuf dari istri pertama. Itu kisah yang baru muncul dari Epiphanius dan Eusebius yang tidak punya kaitan riwayat silsilah dari bapak-bapak gereja yang tertua. Saya malah sepakat dengan apa yang ditulis oleh Yerumi yang dikutip oleh Johannes Calvin. Semua reformator dan termasuk Johannes Calvin, John Wesley di abad 18 sama dengan semua bapak-bapak gereja. Yesus anak tunggalnya Maria. Maria tidak punya anak kandung selain Yesus. Yang mengatakan Maria tidak perawan setelah melahirkan, berhubungan seks dengan Yusuf, itu ajaran bidat Arab di abad ketiga. Anti-dikomarian itu munculnya di abad ketiga dan eksis sampai abad kelima. Bersamaan dengan munculnya bidat penyembah Maria, Mariamid atau kolidrianisme yang menyembah Maria memberikan sesajen kue. Jadi, kalau ada orang-orang Kristen yang ngotot bahwa Maria itu tidak perawan setelah melahirkan Yesus, dia berhubungan seks dengan kakek-kakek berumur 90 tahun ke atas Yusuf, pandangan kalian itu sama dengan pandangan bidat Arab abad ketiga sampai abad kelima yang dikritik oleh Epiphanius.
Kesimpulan dari materi siang hari ini, semua saudara Yesus percaya Yesus Tuhan. Yakobus, anak Alpius, anak Klopas, kakak sepupunya Yesus, uskup pertama Yerusalem, mati syahid demi iman kepercayaannya bahwa Yesus Tuhan. Uskup kedua, pengganti Yakobus anak Alpius, Simon yang juga anak Alpius, mati syahid juga. Semua percaya Yesus Tuhan, Maria adalah perawan suci yang melahirkan Yesus. Keperawanan Maria itu sebagai bukti yang dapat dilihat dia memiliki kualitas kesucian jiwa dan roh yang sangat-sangat tinggi. Ingat, wali pelindung Maria, Yusuf, jangan disamakan dengan Basugiono yang ereksi kalau melihat anak gadis muda telanjang atau memiliki keinginan seksual terhadap anak-anak muda. Yusuf tidak sekelasnya, kualitas moralnya tidak serendah Mbah Sugiono. Yang lihat anak kecil kepingin disetubui. Yusuf tidak seperti itu. Yusuf itu wali, protektornya Maria. Secara de jure dia suami, de facto dia protektor, dia itu wali. Yang mendampingi Maria yang dipilih Allah sebagai bejana untuk turunnya Sang Firman berinkarnasi di dalam rahimnya. Yusuf dan Maria, dua orang kudus pilihan terbaik yang pernah hidup di dunia. Dia bukan orang yang bermental rendah, Mbah Sugiono yang celutak. Ya, hapuskan pikiran kita dari semacam ini. Itu pikiran bidat. Pikiran bidat abad ketiga. Bidat dari Arab yang mengatakan Yusuf berhubungan seks dengan Maria yang masih umur 14-15 tahun. Padahal Yusuf sudah 90 tahun ke atas. Itu pikiran bidat. Itu Mbah Sugiono yang seperti itu. Yusuf bukan Mbah Sugiono. Saya mau membahas lebih detail tentang perbedaan riwayat ini. Pertama, Papias itu uskup di Turki, uskup Hierapolis. Ini Apostolic Father, Bapak Rusuli. Dia murid langsung Rasul Yohanes. Saya lebih menguatkan Papias. Kenapa? Papias ini uskup, murid langsung Yohanes, sedangkan Hegesipus, dia bukan Bapak Rasuli. Dia hanya orang yang percaya kepada Yesus dan mengimani iman Kristen. Tapi dia orang biasa. Papias lebih kuat. Kenapa? Apa yang dituliskan oleh Papias cocok dengan catatan kematian para santo. Catatan gereja yang kuno. Jadi dua dokumen kuno sama memiliki saling menguatkan. Bahwa Yakobus itu anaknya Alpius, bukan anaknya Yusuf. Oh, bentar. Ini. Jadi, catatan siapapun, bapak gereja manapun, termasuk bapak-bapak gereja abad keempat, Eusebius dan Epipanius, yang mengatakan Yakobus itu bukan hanya Alpius, tapi anaknya Yusuf dari istri pertama, tetap menunjukkan Maria perawan, Maria tidak punya anak selain Yesus. Jadi, kalau ada pemikiran bahwa ada terjadi hubungan kelamin, hubungan seks dengan Yusuf, itu pikiran bidat. Yakobus anak Yusuf itu tidak punya riwayat yang berhubungan, terkoneksi sampai riwayat yang tertua. Tidak ada. Itu terputus hanya ada di abad keempat. Apa yang ditulis Eusebius itu banyak mengambil tulisan-tulisan Yosepus, orang Yahudi di abad pertama yang bukan orang Kristen, termasuk tulisannya Philo. Termasuk Eusebius banyak mengambil tulisan dari Hegesipus. Kenapa saya lebih menguatkan Papias? Karena Papias ini murid langsung Rasul Yohanes. Rasul Yohanes dan Yakobus itu anaknya Salome. Salome itu kakak sepupunya Maria ibu Yesus yang menjadi bidan kelahirannya Yesus Kristus. Pada waktu Yesus lahir di Bethlehem, Maria
bidan yang membantu persalinan itu adalah Salome. Saya lebih menguatkan, lebih percaya Papias. Karena apa? Lah karena Rasul Yohanes dan Yakobus itu juga kerabatnya Yesus. Karena Yohanes dan Yakobus itu anaknya Zebedius. Zebedius itu suaminya Salome. Yang mana Salome itu kakak sepupunya Maria ibu Yesus. Yang menjadi bidannya kelahiran Yesus. Ya jelas saya lebih percaya catatan abad pertama ini. Jadi kalau kita nggak melihat catatan sejarah secara komprehensif dari abad pertama sampai yang berikutnya, nanti pikiran kita terjebak melayang-layang, tafsiran demi tafsiran, khayalan demi khayalan, yang nggak ada rujukan sejarahnya. Terus berantem nanti. Jadi Yakobus dan Yohanes, sang penulis Injil, anak-anak Zebedius, itu masih kerabatnya Yesus. Karena ibu mereka adalah Salome. Salome itu kakak sepupu tertuanya Maria. Ibunya Salome juga bernama Maria. Ibunya Salome adalah bidan. Maria Salome atau Salome sering menjadi asisten, diajari keahlian menjadi seorang bidan. Dan dialah yang membantu persalinan Yesus di Bethlehem. Jadi kalau kita ngomong tentang ajaran rasuli, ngomong kebenaran, apa yang ditulis Apostolic Father, dan tulisan bapak-bapak secara konsensus. Ingat ya, kalau kita ngomong bapak-bapak gereja, jangan personal. Saya hanya suka satu bapak gereja saja ini. Saya abaikan yang lain. Tidak boleh. Karena ada kemungkinan pandangan tulisan bapak gereja yang satu ini kurang tepat. Sehingga dikoreksi oleh yang lain. Oleh karena itu berkali-kali saya ngomong, kalau ngomong kajian bapak gereja, lihat semua tulisan bapak-bapak gereja. Contohnya perbedaan riwayat di abad keempat ini. Eusebius dan Epipanius mengatakan Yakobus itu yang martir dilempari batu, yang katanya saudara Yesus, anaknya Yusuf itu malah. Beda dengan Yerome yang sejaman. Yerome sepakat dengan Papias, itu anaknya Yakobus anak Alpius. Beda. Kita lihat konsensusnya. Jangan mengambil 1-2 bapak gereja, tapi keseluruhan. Termasuk apa yang barusan saya ajar, yang saya tunjukkan di sini, juga diakui dan ditulis, disepakati, diimani Martin Luther, John Calvin, Zwingli. Semua reformator sama dengan bapak-bapak gereja. Kenapa? Mereka memang dekat dengan bapak-bapak gereja. Paham dan tahu. John Calvin menolak Helvetius. Helvetius yang ditolak oleh Yerome juga ditolak oleh John Calvin. Maria perawan abadi sebelum maupun sesudah melahirkan Yesus. Yesus anak tunggal Maria. Termasuk John Wesley yang hidup di abad 18. Semuanya sama. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang karena kurang baca, terus dia tidak punya kerendahan hati untuk diberi koreksi, ngotot. Pokoknya Yusuf itu seperti Mbah Sugiono. Mbah Sugiono itu moralnya bejat. Lihat anak kecil dia ereksi dan bersetubuh dengan Maria. Nah itu buktinya. Maria dikatakan Yesus punya saudara. Itu saudara kandung. Karep-karepmu goblok. Saya tidak mau ikut campur dengan kebodohanmu seperti itu. Itu ajaran bidat. Jadi bagi saya sih ya, kemungkinan ini karena andil para hamba-hamba Tuhan kurang menjelaskan secara detail kronologis ini, sehingga di sebagian, tidak semuanya sih, sebagian aliran kekristenan terjadi tafsir bebas dan cekcok yang nggak ada gunanya. Hanya gara-gara kalian kurang baca buku, ngotot Maria berhubungan seks dengan Yusuf dan punya anak kandung selain Yesus. Ya, demikian